Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menggunakan bahasa Prolog untuk membuat program pelacakan silsilah ya. Jadi nanti yang pertama kita membuat fakta-faktanya dulu berdasarkan silsilah yang ada ini ya. Seperti ini silsilahnya saya dapatkan dari YouTube juga. Kebetulan berbahasa India. Ini kita coba ya supaya lebih jelas lagi. Akan saya jelaskan dengan bahasa saya. Jadi ini adalah keluarga kecil punya keluarga Rohim ya. Rohim punya dua anak laki-laki yaitu Karim dan Kabir, sedangkan Karim punya dua anak perempuan, Tisa dan Jesi. Kabir punya anak Roy. Nah, jadi nanti relasi yang akan kita buat yaitu adalah relasi orang tua ya, atau parent Rahim. Jadi parent kurung buka Rahim, Karim dan seterusnya. Kemudian relasi jenis kelamin ya, male dan female. Kemudian yang di sini nanti kita akan membuat rule berdasarkan dari fakta-fakta yang telah kita tulis. Jadi fakta-faktanya tadi adalah parent dan male, female, kemudian parent. Oke, langsung kita mulai saja. Kita buatnya pakai notepad ya. Kita akan tulis bahasa prolognya di sini. Kita kumpulkan dulu statement-statement fakta-faktanya ya. Rahim, kemudian Rahim, Karim, Kabir. Kemudian Kabir, kemudian Roy, anak laki-laki juga. Roy, kemudian yang anak perempuan female, yang berjenis kelamin perempuan yaitu Tisa, Jesi. Tisa, Jesi. Kemudian di sini sudah ini ya relasi jenis kelamin male dan female. Sekarang kita berikan relasi parent ya, parent. Rahim ini parentnya Karim dan parentnya Kabir. Rahim parentnya Karim. Kita copy aja. Rahim parentnya Kabir. Kemudian Karim parent Tisa dan Jesi. Karim parentnya Tisa, kemudian parentnya Jesi, kemudian Karim, Kabir parent dari Roy. Kabir parent dari Roy. Oke, nah sekarang kita buat rule-nya. Di sini adalah fakta-faktanya ya. Jadi bahasa prolog itu harus kita tuliskan dulu fakta-faktanya, kemudian nanti rule-nya di sini itu menggunakan fakta-fakta yang telah kita cantumkan di sini. Jadi kita akan membuat rule tentang son ya, son. X anak dari Y, X anak laki-laki dari Y jika jika Y parent dari X, dan koma itu dan ya, dan X adalah laki-laki. Seperti ini. Kemudian yang daftar X anak perempuan Y jika Y orang tuanya X dan X-nya adalah female. Kemudian relasi apa lagi yang bisa kita buat? Kita buat rule paman ya. Jadi Karim ini paman dari Roy, Kabir adalah paman dari Tisa dan paman dari Jesi. Kita buat relasi paman. X paman dari Y. Jadi kita supaya memudahkan ini kita lacak saja dengan silsilah yang ada ya. Misalkan X itu Kabir, kemudian Y itu Tisa. Jadi Kabir paman Tisa, Kabir pamannya Tisa. Berarti gimana supaya kita bisa membuat rule bahwa seseorang itu adalah pamannya?
Ya, di sini acuannya TISA ya, TISA yang paling mudah sendiri. Kita buat dulu parentnya TISA ya. TISA itu Y ya. Parent, siapa parent dari TISA? Z. Parent dari TISA itu Y. Kemudian, nah berarti Z itu parent dari TISA ya. Lalu di sini setelah kita menemukan parent dari TISA, kita lihat parent dari Z. Z itu di sini kan parent dari Z itu sama dengan parent dari si kabir, si X ini ya. Oke. Kita tulis lagi. Z parent Z. Jadi parent dari Z itu A ya sekarang kita berikan A. Nah, kemudian A juga parent dari X. X itu kabir ya tadi ya. A juga parent dari X. Nah, di sini kelihatan A parent dari Z, A juga parent dari X. Kemudian untuk menegaskan bahwa anak-anaknya A ini tidak sama, yaitu kita berikan Z tidak sama dengan X ya. Coba kita cek lagi. X paman dari Y jika Z orang tuanya Y, betul. Kemudian A orang tuanya Z, A orang tuanya X, Z tidak sama dengan X ya. Jadi nanti ini juga sama, mengikuti juga ya. Hubungannya akan sama seperti ini. Misalkan ini ya, ini Karim paman dari Roy. Roy itu Y, Karim X. Maka Z orang tua dari Y, yaitu kabir. Kemudian A parent dari Z, lalu A parent dari X. Z dan X tidak sama ya, aturannya sama. Kemudian kita buat rule untuk melacak ancestor atau leluhur. Nah, ini kita akan menggunakan rekursif ya. X ancestor Y jika, nah yang pertama ancestor itu pasti dia juga orang tuanya. Ini harus kita berikan di awal supaya nanti paling tidak kalau tidak ada orang tua dari orang tuanya, itu nanti sudah menggunakan nilai yang di sini orang tuanya langsung ya. Ancestor itu adalah orang tuanya juga. Kemudian di sini kita berikan definisi. Nah, ini yang berikut ini adalah rekursifnya untuk melacak orang tua dari orang tuanya, dan seterusnya sampai tidak ada lagi orang yang paling tua dari orang tuanya ya. Ini ya, ancestor X ancestor Y jika X parent dari Z. Kemudian kita sambung dengan pemanggilan fungsinya sendiri, ancestor Z ancestor dari X. Nah, jadi ini nanti akan terus memanggil. Dia memanggil ini juga siapa orang tuanya, kemudian dia memanggil orang tua dari orang tuanya sampai tidak ketemu lagi orang tua dari orang tuanya. Jadi dia akan terus melacak sampai ketika tidak ketemu, dia akan memberikan nilai false ya. Oke, kita simpan. Coba pakai namanya, coba silsilah ini PL. Oke, sekarang kita gunakan compilernya sekaligus software testingnya. Kita menggunakan SWI Prolog ya. Ini bisa di-download gratis di situsnya langsung. Ada yang versi 32 bit maupun 64 bit. Kita buka console itu compile ya, lalu kita pilih filenya tadi, coba silsilah. Coba
silsilahnya tadi ya. Ini ada yang salah, ini variabel Y pada line ke-19. Mari kita periksa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. X ancestor Y jika X parent dari Y, X ancestor Y jika X parent dari Z, dan Z ancestor dari Y. Ini keliru ya. Jadi ini untuk melacak orang tua dari orang tuanya Y. X parent dari Z, Z ancestornya Y, Z ancestor. Kita simpan, kemudian kita jalankan lagi. Coba salah. Sudah tidak ada lagi ya, warna merahnya sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang untuk mengecek silsilahnya tadi, coba kita tanyai program yang sudah kita buat ya. Nah, kita mulai dari parent. Siapakah parent dari Roy? Kabir. Kemudian siapakah parent dari Karim? Rahim. Kemudian siapakah parent dari Jesse? Ya. Karim, ya, jelas, benar. Siapakah parent dari Tisa? Karim, ya. Kemudian siapakah yang laki-laki? Jadi ini udah otomatis ya, di dalam SW Prolog-nya otomatis dia ada tanda tanya dan minusnya. Kita tinggal memberikan pertanyaannya. Siapakah yang laki-laki? Kita enter. Nah, laki-lakinya kan ada 4 ya. Untuk melihat selanjutnya kita berikan titik koma, kemudian titik koma lagi, ya. Jadi ada 4, Rahim, Karim, Kabir, dan Roy. Kemudian siapakah female-nya? Female, enter, titik koma, ya, Tisa dan Jesse female-nya. Kemudian uncle, kita cek siapakah uncle dari Roy ya. Siapakah uncle-nya dari Roy? Karim, ada lagi nggak? Oh, tidak ada lagi, hanya Karim ya. Paman dari Roy, Karim. Kemudian siapakah paman dari Tisa dan Jesse? Kabir ya. Jesse dan Tisa itu pamannya Kabir. Sekarang paman dari Jesse, Kabir juga. Kabir ya. Sekarang kita lihat ancestor ya. Ancestor. Siapakah ancestor dari Tisa? Kita enter, kemudian kita lihat lagi ada nggak ancestornya lagi. Titik koma, Rahim, ada lagi nggak setelah ini? Oh, tidak ada. Jadi ancestornya Tisa, Karim, Rahim, kemudian sudah tidak ada lagi ya, false. Kemudian kita cek Jesse. Ancestornya Jesse siapa? Karim. Ada lagi setelahnya? Rahim. Sudah tidak lagi setelah Rahim. Kemudian ancestor dari Roy, Kabir, Rahim, false. Roy, orang tuanya Kabir, orang tuanya lagi Rahim. Orang tua lakinya tidak ada. Jadi benar ya. Sekarang coba kalau di atasnya Rahim kita tambahi lagi, nanti bisa nggak ngelacak lagi? Coba kita tambahi ya. Orang tuanya Rahim, misalkan siapa? Rahim, Ronald misalnya. Ronald, orang tua dari Rahim. Kemudian
kemudian misalkan Dono, orang tua dari Ronald. Nah, nanti bisa nggak di atasnya Rahim ada Ronald, kemudian di atasnya Ronald Dono ya. Coba kita simpan, kita akan lihat ancestornya Roy. Ini kita jalankan lagi ya, tidak ada kesalahan ya, tidak ada yang warna merah. Ancestor, siapakah ancestor dari Roy? Enter, Kabir, kemudian di atasnya Kabir Rahim, di atasnya Rahim Ronald, di atasnya Ronald Dono, di atasnya Dono tidak ada lagi ya. Siapakah ancestor dari Tisa? Siapakah ancestor dari Tisa? Karim, kemudian Rahim, Ronald, Dono tidak ada lagi, sama ya. Siapakah ancestor dari Jesse? Enter, Karim, kemudian Rahim, kemudian di atasnya Rahim Ronald, kemudian di atasnya Ronald Dono, kemudian Fauziah, kemudian Tisa, siapakah ancestor Tisa? Karim, kemudian Rahim, Ronald Dono ya. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.